Oke, selamat sore teman-teman semuanya yang sudah bergabung di GCA Talk Online pada sore hari ini. Perkenalkan saya Jihan, VP Sosial dari GCA Solo. Pada siang hari ini kita kehadiran tamu NP Michael Sanjaya. Halo NP. Selamat sore. Sore. Juga di kesempatan kali ini ada di LP Budiman. Sore. Sore. Ada SG Ama, serta GLC Jody, juga FVP Fleet. Jadi kami dari GCA Solo, GCA adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan PBB. Teman-teman yang mungkin belum menjadi member GCA bisa bergabung. GCA ada di banyak kota di Indonesia, bisa gabung sesuai dengan kota teman-teman semuanya. Oke, saya akan membacakan dulu. Hari ini kita ada pembicara yang luar biasa, Kak Hero Wijayadi. Selamat siang, Kak. Siang. Saya panggilnya Kak atau Pak ini. Sama aja, nggak apa-apa. Kak aja lah, biar saya berasa muda juga. Jadi Kak Hero ini adalah technopreneur. Beliau CEO di beberapa perusahaan, yakni ada Heroes of Media Digital Agency, Meme Floris, juga Certified Google Partner, Certified First in Jawa Tengah. Beliau juga salah satu international speaker di Asia Pacific Economic Cooperation tahun 2019, Country Lead Asia Pacific, mentor Gerakan Nasional 1000 Startup, Certified Trainer Motivator Academy, founder internetmarketing.co.id dan antre.id, kontributor Rema Radio, Keluarga Bahagia, Bisnis dan Keuangan. Itu dari sedikit kurikulum vitae dari Kak Hero Wijayadi. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana berbisnis di era pandemi, memanfaatkan digital transformasi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Hero Wijayadi. Oke, baik. Terima kasih Jihan, dan selamat sore rekan-rekan semua, salam kenal. By the way, untuk rekan host bisa minta tolong dibantu supaya saya bisa share screen. Ini saya belum bisa ya share screen. Mungkin untuk permission-nya ini ya, atau saya bisa dijadikan co-host supaya bisa share screen. Masih disabled. Mungkin bisa ada rekan host yang bisa bantu. Belum bisa. Di saya share screen masih muncul warning message. Host disabled share screen. Mungkin saya bisa dijadikan co-host. Biasa akan DLC mungkin bisa dibantu Pak Heru untuk supaya bisa disetting hostnya. Ya, sebentar. Ini lagi saya setting. Oke, sambil menunggu ya, rekan-rekan saya berikan sedikit intro ya. Jadi topik yang akan saya sampaikan hari ini saya beri judul transformasi bisnis di saat krisis. Ya kita mungkin suka nggak suka, kita harus akuin bahwa di saat ini sebetulnya kita sudah berada dalam masa krisis ekonomi. Ya, ada orang yang masih mencoba untuk berkata, oh tidak. Tapi ya faktanya kalau kita melihat parameter-parameter yang ada, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, ya ini sebetulnya sudah dikategorikan dalam masa krisis ekonomi. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya itu sebenarnya yang lebih penting ya daripada kita mencoba untuk menyangkali kondisi yang ada. Lebih baik kita mencikapi bagaimana cara kita untuk menyesuaikan atau bertransformasi
terutama buat kita yang sudah memiliki bisnis atau berencana untuk mempunyai bisnis di dalam masa krisis saat ini. Oke, thank you. Ini saya sudah bisa share screen. Saya akan langsung mulai untuk share screen. Ya, screen di layar bisa muncul ya. Ya, ini jadi judul dari presentasi saya tadi, transformasi bisnis di saat krisis ya via digital marketing. Kebetulan tadi dari intro yang disampaikan, memang background saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara lah ya, saya sebut mungkin kita masih rekan-rekan muda semua. Jadi saya sendiri kurang lebih, background saya memang kurang lebih 10 tahun saya bergerak di bidang online, ya di bidang online, di bidang digital marketing. Awalnya hanya dari sesuatu yang sangat sederhana, jual beli online lah ya, orang singkatnya jual beli online, tapi kira-kira 10 tahun yang lalu itu jauh lebih simpel daripada sekarang ya. 10 tahun yang lalu itu saya masih mengawali karir katakan, dan itu pun bisa dikatakan karena kepepet sebetulnya ya, karena kepepet kondisi ekonomi sehingga saya harus memulai sesuatu yang relatif tidak membutuhkan modal besar ya. Nah, dan kemudian dari situ saya memutuskan untuk mempelajari dunia online dan keterusan sampai sekarang. Singkat cerita begitu ya, keterusan karena ya memang thank God itu berkembang dengan baik dan memang ternyata betul bahwa arahnya makin ke depan ini bagaimana digital kita tahu bahwa sudah menjadi sebuah keharusan ya, apalagi di kondisi seperti saat ini. Nah, kalau kita bicara transformasi ya, transformasi kita mungkin di benak kita kebayang movie Transformer gitu ya, Transformer. Berarti Transformer itu kan artinya berubah gitu ya, dari model ini menjadi model ini. Kalau di Transformer itu dari kendaraan, dari mobil gitu ya, mereka berubah transformasi menjadi robot. Nah, transformasi bisnis itu kalau sebelum eranya COVID, sebelum era krisis seperti sekarang ini, orang berbicara mengenai transformasi bisnis itu atau transformasi digital itu lebih karena daya dorongnya adalah lebih karena faktor daya saing usaha, ya persaingan usaha. Oh, kompetitor saya mulai digital nih segala macam, saya ketinggalan kalau enggak, kemudian dia bertransformasi atau dia menggunakan digital dan lain-lain ya. Sebelum COVID, saya melihat itu lebih motivasinya lebih karena itu, persaingan usaha. Tapi kita tahu bahwa saat COVID ini terjadi, motivasinya sudah bukan lagi hanya sekedar persaingan usaha, saudara-saudara ya. Jadi motivasinya jauh lebih dalam dan jauh lebih urgent daripada itu. Motivasinya adalah survival, ya, bagaimana bertahan hidup, bisnis kita bertahan hidup di saat kondisi seperti sekarang ini. Jadi jauh lebih penting dan alasan untuk melakukan transformasi itu jadi jauh lebih urgent daripada sebelum COVID. Ya. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa dengan kondisi COVID saat ini, secara ekonomi, sebetulnya satu sisi ini menjadi sebuah urgensi mengenai jangka pendek ya, bagaimana kita survive itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana caranya, pokoknya survive deh gitu ya, pokoknya ada cash flow, pokoknya perusahaan saya nggak mati, pokoknya bisa survive. Itu kita bicara mengenai short term escape, ya, bagaimana ada solusi jangka pendek terhadap kondisi saat ini. Tapi kemudian kita juga ternyata kalau kita jeli, kalau kita siap di dalam kondisi jangka pendek saat ini, dengan short term escape ini kita bisa lakukan dengan baik, sebetulnya justru memberikan sebuah long term opportunity atau peluang untuk jangka panjang. Ya, jadi kita akan bahas dua hal ini, Bapak Ibu. Bagaimana poin pertama adalah bagaimana kita menyiapkan diri, kita punya sebuah short term escape, tapi juga kita menyiapkan untuk jangka panjang, ya, karena kita percaya bahwa kondisi pandemi ini tidak selamanya, ya, ini temporary, tidak selamanya. Yes, akan ada new normal, yes, akan ada penyesuaian-penyesuaian, tapi bahwa tidak selalu kita akan di kondisi seperti sekarang ini, ya, di mana kita lockdown atau katakan PSBB atau apapun namanya, ini akan kita percaya, kita berdoa sama-sama bahwa ini akan kita akan keluar dari kondisi saat ini ya, menghadapi new normal yang baru. Nah,
kalau kita melihat ya sebuah peta, katakan pemetaan industri yang ada di dalam kondisi saat ini ya secara short term, kita lihat bahwa ada industri-industri yang suka nggak suka, disangkali atau tidak, ada industri-industri yang memang kena imbas besar secara negatif ya terhadap kondisi ini. Industri yang di warna merah di sini ya, yang di warna merah itu yang terutama lebih kena impact ya di bidang turisme, di bidang penerbangan dan lain-lain. Ini memang terus terang kita harus akuin memang sulit sekali gitu ya, mereka untuk bertransformasi pun sebetulnya relatif besar upaya yang harus dilakukan dan memang sangat sulit ya. Ini memang bagaimana mereka bertahan hidup di situ kuncinya itu. Tapi poin saya mau mengajak untuk kita melihat di sisi yang berbeda, karena sebetulnya ada industri-industri bidang-bidang yang justru menjadi winner katakan ya, atau ada peluang di keadaan seperti sekarang ini, yaitu yang di warna hijau di sini ya. Oke, kita nggak akan terlalu bahas mengenai medical supply dan lain-lain ya, tidak semua orang mungkin berada di industri itu, saya tahu, tapi banyak yang berada di sini, food processing, retail, kuliner dan lain-lain, itu banyak ya. Sebetulnya ini industri yang juga warnanya hijau ya, kalau kita menyikapi dengan benar ya. E-commerce kita bisa lihat di sini, e-commerce ini juga sesuatu yang relatif semua orang bisa pelajari ya. Industri dunia online itu yang kita akan banyak bahas hari ini ya, karena disitulah sebetulnya juga dikategorikan sebagai warna hijau. Ada industri-industri lain yang di tengah-tengah warna kuning, kalau Anda Bapak Ibu ada yang bergerak di dunia education misalnya, financial service, itu di warna kuning, artinya tergantung bagaimana kita adjust ya, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dan kita bertransformasi, maka kita bisa menjadi warna hijau. Oke, saya akan bahas 5 poin ya, 5 poin singkat mengenai digital transformation yang saya berharap. Jadi saya dari acara ini kita tahu, at least kita punya bayangan how to start gitu ya, dan how to start dan mungkin why to start, terutama ya why to start dan how to start for the first step at least ya, awal-awal langkah di awal. Oke, poin yang pertama saya sebut sebagai market transformation. Jadi ada 5 poin yang nanti harus bertransformasi. Poin yang pertama adalah market transformation. Nah, whether you like it or not, apakah Anda suka atau tidak, market Anda berubah, Bapak Ibu. Ya, market kita ini berubah, kebutuhan mereka berubah, cara mereka mencari produk juga berubah, gitu kan? Karena kondisi yang di rumah seperti ini jelas, cara mereka cari produk, cara mereka keluar, mereka nggak bisa keluar, gitu kan? Kebutuhan juga jadi berubah. Ya, lokasinya tentunya juga berubah, di rumah aja, begitu kan? Behavior-nya juga jadi berubah gitu kan, caranya orang mencoba mengelola cash flow yang ada juga semua berubah. Nah, kita cenderung berpikir bahwa setelah pandemi ini nanti selesai, segala sesuatu akan back to normal gitu ya. Tapi kita dengar bahwa hari ini istilah yang lebih kita dengar, yang kita tahu adalah new normal gitu ya. Jadi normalnya itu bukan normal seperti sebelumnya, tapi akan ada normal yang baru. Kita lihat contoh deh, di Wuhan, di epicentrum, di mana saat pertama kali pandemi ini muncul, atau coronavirus ini ditemukan, ya. Mereka melakukan lockdown sekian bulan, dan hari ini mereka sudah dibebaskan dari lockdown. Mereka sudah free to go, mereka sudah bebas untuk beraktivitas sebetulnya. Tapi ternyata, meskipun mereka sudah dibebaskan, mereka sudah free to go, mereka free to dine out, ternyata ditemukan realita bahwa orang-orang tetap tidak kembali ke cara yang lama. At least tidak dalam jangka pendek lah. Ya. Mereka tidak langsung serta-merta restoran rame, pusat perbelanjaan rame, mal-mal rame, dan segala. Ternyata tidak serta-merta langsung seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada sebuah new normal, yang kita sebut new normal tadi. Kemudian dari sisi yang lain juga kita melihat bahwa ada kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul, habit-habit baru yang muncul, yang ternyata setelah kita rasakan ya, setelah kita mencoba sendiri, it's not that bad, gitu ya. Ternyata nggak buruk loh, nggak jelek juga ya. Ternyata contoh bahwa kita
keberadaan kita di rumah itu kemudian kita bisa lebih dekat dengan keluarga misalnya ya, kemudian kita bisa bertemu ya muka dan muka begini secara virtual ya, lewat e-learning, lewat telekonferensi seperti ini. Hari ini kita bisa bertemu bareng-bareng, yang mana belum tentu, bisa jadi belum tentu saya bisa mengenal Anda di sini, Bapak Ibu, saya bisa kenal Pak Budiman kalau kondisinya mungkin tidak melalui Zoom seperti saat ini, gitu ya kira-kira. Ternyata ada, it's not that bad gitu, kalau kita mau mengambil sisi positifnya, ya ada sesuatu yang, katakan bahkan hari ini di tim kantor saya sendiri pun, kita bahkan menjajaki untuk, katakan kalau ini sudah kembali diizinkan pun kita ke kantor, ada beberapa dari rekan-rekan saya di kantor yang memilih, waktu kemarin saya lakukan survei terhadap staf saya di kantor, mereka memilih untuk tetap melakukan pekerjaan dengan cara yang ada sekarang. Ya, karena mereka lebih produktif, dan saya juga melihat bahwa produktivitasnya juga sebagian itu malah meningkat dengan sangat baik. Ya, mereka merasa lebih produktif, mereka tidak harus menghabiskan waktu di jalan, ada yang rumahnya begitu jauh, ya setiap hari harus ke kantor 1 jam, pulang 1 jam, artinya 2 jam mereka harus habis di jalan setiap hari. Ya, mereka merasa bahwa ternyata justru kondisi sekarang ini malah menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk dilakukan, yang kita tidak sadari sebelumnya. Nah, ada sebuah buku dari Maxwell Maltz, ya, Psycho-Cybernetics, yang intinya mengatakan bahwa it takes 21 days, ya, butuh 21 hari untuk mendevelop sebuah habit, sebuah kebiasaan. Kita tahu bahwa kita ini sudah lebih dari 21 hari, Bapak Ibu. Kita sudah mungkin berapa lama nih, kita sebagian dari kita mungkin kurang lebih 2 bulan ya, kira-kira ya 2 bulan lebih itu udah 10 hari lebih kita di rumah saja gitu ya, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. It's much more than 21 days, lebih dari 21 hari. Ya, artinya sudah betul-betul kebentuk nih habit yang baru. Ya, artinya kalau mau kembali ke habit lama pun bahkan mungkin lebih sulit seperti itu ya. Nah, termasuk market Anda, kembali kita fokus di marketnya kita nih. Kalau kita punya bisnis, market Anda, customer Anda, mereka sudah terbentuk habit yang baru, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali ke cara lama kita, ke toko-toko kita, ke kantor kita, bisa jadi kita bingung, ya kita bingung. Mereka kemana aja gitu ya? Mereka kemana? Bisa jadi kok orang-orang yang dulu selama ini berkunjung ke kantor, ke toko dan lain-lain, kok hari ini mereka nggak lagi datang ya? Mereka kemana sekarang ya? Ya sebetulnya karena mereka masih mereka masih ada gitu ya. Mereka masih ada, hopefully mereka nggak kena COVID dan lain-lain. Tapi keberadaan mereka yang berbeda ya, karena sekarang keberadaan banyak orang adalah di virtual, ya di virtual, di sosial media dan lain-lain. Disitulah mereka berada. Nah kalau mungkin orang seringkali melihat bahwa oh enggak kok, tapi kalau customer saya enggak begitu, customer saya tipe yang gaptek dan lain-lain, yang mungkin dulu gaptek, tapi hari ini lagi sekali karena keharusan, saya melihat nggak ada lagi nih yang namanya orang gaptek hari ini. Ya, lucunya dulu orang yang berkata, oh saya gaptek, tapi hari ini sudah nggak bisa lagi, karena it's about surviving. Pada saat kita berkata bahwa mengenai survival, mengenai bertahan hidup, manusia ini punya daya survival yang luar biasa, jadi mau nggak mau, dia akan mempelajari sesuatu yang baru ya. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa tidak ada lagi yang namanya gaptek. Jadi siapapun customer Anda, seperti apapun demografinya mereka sudah beranjak ke cara yang baru, new normal yang baru. Ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan sebetulnya ini waktu yang tepat untuk kita mencoba reflect kembali, ya reflect kembali, memetakan kembali customer kita. Who are they? Mereka ini siapa sebetulnya? Ya, apakah selama ini kita sudah betul-betul mengenali mereka? Dikatakan kalau selama ini orang, oh ya customer kita dari semua range, dari semua usia, dari semua lokasi dan lain-lain. Ya, ini waktunya, apalagi nanti saat kita masuk ke cara digital transformation ya, digital marketing, kita sudah nggak bisa lagi berkata semua orang ya customer saya, tapi kita harus punya sebuah pemetaan yang lebih strategis. Siapa sebetulnya customer tipikal ideal kita? Ya, siapa mereka di mana, behavior mereka seperti apa, demografi mereka, usia dan lain-lain. Itu kita harus petakan dengan spesifik, Bapak Ibu ya.
Ini sebagai dasar untuk kita masuk ke nanti sesi-sesi selanjutnya. Ya. Tadi poin pertama adalah market transformation, market Anda bertransformasi, Andanya juga tentunya harus bertransformasi, gitu ya. Nah, poin kedua adalah branding transformation, bukan brandnya. Kalau Anda mungkin Bapak Ibu Anda punya usaha, Anda sudah punya brand, saya nggak berkata brand Anda harus berubah ya, nggak begitu. Tapi brandingnya atau cara memasarkan, cara membranding, memperkenalkan usaha Anda, memperkenalkan produk Anda, itu yang harus berubah. Ya, karena lagi sekali marketnya Anda berubah. Jadi cara Anda memperkenalkan, cara Anda membranding produk Anda, perusahaan Anda itu juga harus berubah tentunya. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, cara paling atau sebagian besar yang orang gunakan hari ini adalah sosial media. Nah, itu juga entry level yang sebetulnya paling mudah untuk kita mempelajari atau kita masuk ke dalamnya ke sana. Ya. Kalau kita bicara sosial media, sebetulnya saya tahu akan sangat banyak ya, sosial media yang ada sangat banyak, tapi supaya kita nggak memakan waktu terlalu lama dan terlalu melebar, faktanya ada dua yang paling populer ya di Indonesia yang banyak digunakan, yaitu Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram. Dan kebetulan dua-duanya ini berada dalam satu perusahaan yang sama ya, karena Instagram itu diakuisisi oleh Facebook. Itu jadi ada dalam satu payung yang sama. Nah, kalau kita bicara sosial media untuk keperluan bisnis, kita juga perlu tahu bahwa cara menggunakan dan mengoptimasi sosial media untuk keperluan bisnis itu berbeda dengan kalau menggunakan untuk keperluan personal. Ya, karena semua orang akan berkata bahwa, oh saya bisa menggunakan sosial media. Yes, pasti semua orang bisa menggunakan sosial media, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengoptimasi dan kita bisa menggunakan sosial media itu dengan tepat untuk keperluan bisnis? Ya, contoh, sama aja seperti gini analoginya, saya yakin semua orang bisa masak. Semua orang bisa memasak ya, saya juga bisa masak gitu ya, saya ambil Indomie gitu ya, atau mie instan lah, saya nggak usah sebut merek, mie instan gitu ya, saya ambil air panas, saya rebus di kompor, mie instan saya masukkan, itu saya masak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bicara memasak yang enak, memasak yang memang untuk keperluan bisnis, ya tentunya sesuatu yang berbeda ya. Hal yang sama dengan penggunaan sosial media untuk keperluan bisnis. Semua orang bisa menggunakan sosial media, yes, tapi kita perlu tahu trik-triknya menggunakan sosial media untuk bisnis. Nah, poin pertama adalah gunakan akun sosial media untuk bisnis. Ya, kita mungkin banyak orang nggak tahu nih, bahkan ada akun khusus bisnis. Facebook punya yang namanya Facebook Page, ya. Instagram punya Instagram bisnis, ya. Nah, ini berbeda dengan akun personal. Kenapa jangan gunakan akun personal? Karena satu, itu sebetulnya melanggar term of condition-nya dari Facebook sendiri. Ya, Facebook sebetulnya tidak menganjurkan atau tidak memperbolehkan untuk kita ini berjualan menggunakan akun profil sebetulnya, akun pribadi ya. Karena sudah disediakan akun bisnis dan ini free, Bapak Ibu, ini gratis. Facebook Page maupun Instagram bisnis itu free, gratis ya. Nah, secara cepat mungkin kalau Anda belum pernah, ini manfaatnya dulu, manfaat menggunakan akun bisnis, pertama adalah kita bisa tampilkan informasi perusahaan. Ya, alamat kita, nomor telepon, penjelasan, dan lain-lain, kita bisa tampilkan di sana. Kemudian kita bisa tampilkan juga data-data pendukung yang bermanfaat, ya, demografi kita, demografi follower kita, kemudian lokasi mereka di mana, kita bisa tahu. Kemudian kita bisa lihat posting-posting kita yang populer seperti apa sih, gitu ya. Oh ternyata yang banyak disukai itu yang kayak gini loh. Nah, kita jadi punya insight. Oh seperti itu ya posting yang populer. Kemudian kita bisa pasang button call to action. Jadi orang dengan satu klik mereka bisa nelpon kita, mereka bisa email kita dan lain-lain. Ya, dan terakhir kita bisa scale atau bisa percepat bisnis kita dengan menggunakan iklan. Ya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan akun bisnis. Dan akun bisnis ini free. Caranya mudah sekali. Kalau Anda selama ini masih pakai akun personal, di atas itu biasa ada button create ya, atau bikin atau buat ya, saya lupa bahasa Indonesianya ininya, tapi create atau bikin itu, kemudian Anda tinggal klik page ya, Anda tinggal isikan semua informasi yang diperlukan, ya selesai. Dalam waktu hitungan menit Anda sudah punya Facebook page untuk bisnis Anda.
Instagram juga sama. Kalau Anda menggunakan Instagram personal, Anda bisa ubah itu menjadi Instagram profesional atau bisnis. Ya, dan switch ke Instagram personal. Simple, sangat mudah. Nah, kalau kita bicara mengenai optimasi sosial media, kuncinya sebetulnya satu, Bapak Ibu. Ya, kuncinya satu, yaitu bagaimana kita create shareable content. Ya, create shareable content. Kita buat konten yang memang layak untuk dibagikan. Banyak orang, klien-klien saya nanya gitu ya, banyak orang nanya, gimana sih caranya Pak untuk bikin konten yang viral? Gitu ya. Gimana caranya bikin konten yang viral? Saya selalu berkata bahwa kita tidak bisa membuat konten yang viral, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa buat konten yang viral. Karena viral itu result, viral itu hasil. Yang kita bisa lakukan adalah kita create shareable konten yang memang layak untuk dibagikan. Ya, jadi viral itu kita nggak bisa pastikan. Ya, mudah-mudahan kalau konten kita shareable, dianggap menarik dan lain-lain, itu bisa menjadi viral nantinya. Ya. Nah, untuk membuat konten yang shareable, kita perlu tahu dua poin ini. Tujuan orang menggunakan sosial media itu sebenarnya cuma dua. Ya, cuma ada dua tujuan orang menggunakan sosial media. Pertama adalah mencari hiburan, kedua adalah mencari informasi. Ya, udah itu aja. Dua poin ini aja. Ya. Anda tanyakan diri Anda sendiri pun pasti saya yakin hal yang sama. Kenapa Anda menggunakan Instagram, Anda buka Instagram atau Facebook dan lain-lain, pasti Anda cuma mencari dua ini. Apakah Anda mencari hiburan atau mencari informasi. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa tujuan orang menggunakan sosial media untuk dua ini, ya bagian kita sebagai pebisnis, sebagai content creator juga, bagaimana kita menyajikan konten yang satu menghibur, kedua memberi informasi. Ya, as simple as that sebetulnya. Ya, nah cuma aja sekilas beberapa yang ini ya konten-konten yang ada. Jadi kalau di Instagram ada yang namanya newsfeed dan stories. Ya mungkin sudah mengenal newsfeed dan stories. Ya bagaimana kita kemudian membuat konten brand, konten dari sebuah brand itu yang menghibur dan memberi informasi tadi. Ya menghibur, memberi informasi dan kemudian juga secara Anda bisa lihat di sini, konten-konten di sini, bahwa secara tone atau secara brandnya pun tetap konsisten, ya, baik dari sisi coloring, warna, dan lain-lain, ya. Itu disesuaikan. Ini contoh-contoh yang lain, bagaimana kita mengatur sebuah newsfeed, ya, supaya enak dilihat, dan punya sebuah korelasi dengan brand tertentu, ya. Jadi kita tahu, kebetulan ini meme Foris, yang brand Nagisa itu, jadi kita korelasikan warna gold, putih, ini juga dengan brand kita, ya, dan konten-konten yang menarik dan menghibur. Nah, jadi kalau konten itu ada 3 poin, Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan. Jadi pertama adalah gambarnya sendiri, ya, gambar atau video yang memang menarik, yang memang menghibur, ya, itu poin pertama. Dan yang relevan. Contoh nih, ini posting yang kita buat saat kemarin masih di bulan puasa, ya. Jadi kita buat konten yang misalnya tips mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik dalam bulan puasa, kira-kira seperti itu. Itu akan dicari, akan dibutuhkan banyak orang, relevan. Ya. Kemudian caption adalah tulisan-tulisannya di sini. Ya, bagaimana kita buat caption yang informatif atau menghibur. Ya. Kemudian ketiga adalah hashtag. Ya, hashtag. Nah, hashtag di sini kita coba pikirkan kata-kata kunci apa yang kira-kira dicari oleh user kita atau dicari oleh orang, dibutuhkan orang, ya, mengenai puasa tadi misalnya tips puasa sehat, ya itu kira-kira akan dicari oleh banyak orang, ya, sehingga konten kita ini bisa lebih visible atau lebih mudah ditemukan oleh orang. Nah, bicara soal sosial media, ya, perkembangan sosial media, terutama sosial media yang baru nih, ya, kalau Anda baru create misalnya sosial media, saya sering menjumpai banyak orang frustasi, Bapak Ibu, ya, dalam perkembangan sosial medianya, ya. Kok merasa perkembangannya nggak baik, gitu ya. Karena gini, Bapak Ibu, karena banyak orang itu beranggapan bahwa growth-nya sosial media itu seperti ini, ya, tegak lurus atau linear seperti ini, ya, garis lurus seperti ini. Ini yang diharapkan banyak orang, ya. Jadi
oh saya create akan bertambah follower saya kira-kira seperti ini. Padahal menurut pengalaman pribadi dan apa yang saya lakukan, growth-nya sosial media itu lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi lebih curve, lebih seperti curve majemuk seperti ini. Ya, jadi apa poinnya? Di saat-saat awal, nah ini kotak ini adalah yang saya sebut kotak frustasi, ya frustration block. Ya, jadi di mana pada saat di awal orang mulai membangun sosial medianya, ternyata jumlah follower, interaksinya dan lain-lain itu di awal-awal tidak sebanding dengan effort dan waktu yang diberikan. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga seringkali banyak orang menyerah di kotak kuning ini. Ya, di durasi masa awal-awal ini orang seringkali menyerah gitu ya, karena kok tidak sebanding apa yang saya lakukan dengan pertambahan hasilnya itu nggak sebanding. Ya, nah padahal kalau kita tahu dan kita lakukan secara konsisten, itu sebetulnya pada satu titik growth-nya itu justru akan melebihi ekspektasi kita. Jadi contoh nih, saya buat tabel hitung-hitungan matematis seperti ini. Ya memang kenyataannya nggak bisa persis seperti ini ya, tapi ini hanya sebagai ilustrasi saja gitu. Jadi ekspektasi orang misalnya saya pengennya setiap minggu nambah 100 seperti itu ya. Tapi kenyataannya nggak begitu ya. Saya ambil angka 10% kira-kira ya, dari 100, 110, 120. Kok lama ya gitu, kira-kira perkembangannya lama ya. Ini yang seringkali membuat orang frustasi dan berhenti ya. Padahal kalau kita lakukan pada satu titik itu akan sesuai dengan ekspektasi ya di titik sini ya. Dan bahkan kalau kita teruskan ternyata pada satu titik itu melebihi dari ekspektasi linear growth tadi ya. Jadi kuncinya lagi sekali konsistensi Bapak Ibu. Nah kemudian branding, kalau kita bicara branding, banyak orang tuh gini, saya punya sebuah tips. Jadi branding di Google Search ya, orang branding kok di Google Search ya, karena gini, di Google Search itu trust level user itu sebetulnya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Orang sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh search engine Google ya. Ternyata dari hasil survei orang-orang cenderung membuat keputusan-keputusan penting, sangat banyak orang membuat keputusan penting berdasarkan apa yang direferensikan oleh Google yang ada di Google Search, hasil penelitian Google. Itulah kemudian saya juga memfokuskan bagaimana kita bisa tampil dengan sangat baik di Google Search. Kenapa Google Search ya? Karena faktanya meskipun search engine itu nggak hanya Google ya, ada Bing dan lain-lain, Yahoo, Baidu, tapi faktanya 90% lebih pasarnya masih di Google ya. Dan jadi contohnya seperti ini, kalau kita katakan mencari sesuatu di Google, kita tahu kira-kira kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, saya akan breakdown secara singkat. Kira-kira di dalam Google Search di bagian atas itu adalah iklan ya, iklan itu kita membedakannya bagaimana, karena di kotak atas itu biasa ada tulisan kecil hitam iklan ya, itu adalah iklan di Google ya, kita lakukan dengan menggunakan Google Ads namanya ya. Ini adalah iklan berbayar Bapak Ibu, jadi sistemnya adalah pay per click ya, atau PPC. Jadi pay per click itu artinya kalau iklan kita diklik oleh user baru kita bayar ya, atau kredit saldo kita dipotong oleh Google ya. Kalau orang hanya melihat branding kita, nah ini yang tadi saya sebutkan branding, saat orang melihat brand kita, nama kita gitu, tapi mereka nggak klik, atau kadang orang juga kemudian ketik langsung di browsernya, itu totally free ya, totally free. Nah di bagian tengah itu kadang-kadang tergantung jenis produknya itu map ya, dan kemudian di bawah itu adalah organik ya, organik artinya gratis, tidak berbayar ya, tapi nanti saya akan jelaskan bahwa dua cara tampil di Google Search, organik atau berbayar ya. Tapi sebetulnya tidak ada yang namanya free, totally free Bapak Ibu ya, karena either kita bayar menggunakan uang ya, iklan tadi, atau kita bayar menggunakan waktu dan effort ya, atau upaya kita. Contoh seperti ini, kalau ada sebuah kata saya coba dengan jasa angkut barang, ternyata ada sekitar 30 juta hasil pencarian di Google Search ya. Padahal kita tahu bahwa maksimal itu hanya ada 10 listing organik yang bisa tampil di halaman satu, di sebuah halaman Google Search. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu, dari 30 juta halaman bersaing, hanya 10 pemenangnya kira-kira yang tampil di sebuah halaman Google Search.
Bahkan kadang-kadang kurang dari 10, kadang-kadang bisa 7, 8, ya, dari 30 juta pencarian. Nah, tipsnya bagaimana? Yaitu yang namanya SEO, ya, Search Engine Optimization. Bagaimana kita bisa mengupayakan untuk kita tampil di halaman 1 Google. Tentunya saya nggak punya waktu untuk saya bisa jelaskan secara lengkap mengenai Google Search, itu bisa berhari-hari bahkan workshopnya bisa dibilang, tapi singkat aja misalnya kalau kita bisa kerucutkan ya pencarian keyword kita itu menjadi katakan localize. Kalau kita katakan saya di Semarang nih ya, di Semarang bayangkan kita bisa kecilkan dari 30-an juta menjadi hanya 266.000 halaman ya. Dari 30 juta menjadi 200.000 itu sudah sangat bedanya sangat jauh Bapak Ibu ya. Plus bahkan dari sisi user pun lebih relevan buat mereka, karena kadang-kadang kalau mereka di secara lokal mereka tentunya akan mencari yang di lokasi yang berdekatan ya. Nah, tadi baru 2 poin, saya lompat ke poin ketiga. Kalau tadi marketnya bertransformasi, cara kita branding harus bertransformasi ya. Kalau mungkin dulu Anda menggunakan cara branding lama ya di billboard, di media cetak dan lain-lain, itu mau nggak mau harus transformasi, karena sekarang hari ini siapa yang lihat billboard, hari ini siapa yang lihat lagi media cetak dan lain-lain ya. Kita harus bertransformasi. Poin ketiga yang bertransformasi juga adalah sales, ya, sales channel lebih tepatnya. Sales channel kita harus bertransformasi. Apa itu saya akan jelaskan. Ya, jadi cara kita dalam meng-closing atau cara kita dalam mengubah peminat menjadi pembeli itu harus bertransformasi ya. Kalau selama ini kita menggunakan SPG misalnya atau lain-lain, tentunya harus berubah juga semua ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini Bapak Ibu, di cara yang lama seringkali kita nih cenderung, cara tradisional kita nih cenderung untuk berusaha menjual produk kita dengan cara yang sama terhadap semua orang. Ya, saya ulangin. Jadi kita cenderung untuk mencoba untuk menjual produk kita dengan cara yang sama terhadap semua orang. Padahal kalau kita mau jeli, kita mau jujur, level interaksi dan level kedekatan orang terhadap produk kita atau brand kita itu juga berbeda-beda. Ya, ada orang yang totally belum kenal kita, itu saya sebut cold, ya, cold audience, orang dingin, ya, belum kenal sama sekali. Ada yang sudah mengenal, ya, sudah mengenal kita, itu warm atau hangat, ya. Tapi ada juga yang sudah jadi pembeli kita, ya, atau at least sudah sangat berminat terhadap produk kita, itu hot, ya. Nah, jadi di dalam kenapa ini nggak jadi fokus cara untuk sales di cara yang lama atau di cara tradisional, ya karena mereka nggak bisa membedakan, gitu ya, siapa cold, siapa warm, orang sulit membedakannya. Tapi di digital, di dalam digital marketing, kita dengan sangat mudah, saya akan tunjukkan nanti, untuk kita membedakan mana cold, mana warm, mana hot, dan cara atau konten kita, cara kita berkomunikasi dengan mereka juga harus berbeda-beda. Itu dengan sangat mudah kita bisa lakukan di digital marketing. Nah, ini saya punya cerita Bapak Ibu. Jadi sebetulnya gini, pada akhirnya kita ini apa yang customer kita butuhkan, itu kalau kita tahu dengan tepat, kita bisa sentuh mereka bahkan berkali-kali. Ya, saya punya cerita gini. Jadi saya punya klien, ya, saya punya kenalan teman juga, teman sendiri kebetulan dia menjual produknya itu baju hamil. Awalnya saya tahunya dia baju hamil, ya. Kita membantu dia di situ, di produk tersebut, ya, baju hamil. Tapi kemudian ibu hamil itu kan akhirnya melahirkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan melahirkan bayinya, melahirkan anaknya. Saat anaknya lahir ada kebutuhan yang berbeda. Ya, kalau dulu dia beli baju hamil, saat anaknya lahir ada kebutuhan yang berbeda. Yaitu apa? Perlengkapan bayi. Nah, di situ kita bisa sentuh lagi. Kita bisa tawarkan lagi ke dia ya, mengenai perlengkapan bayi, susu dan lain-lain ya. Itu yang dilakukan. Ternyata nggak berhenti di situ. Saat anak ini beranjak besar atau bahkan saat masih di bayi pun ada kebutuhan lain lagi. Ya, apa itu misalnya? Ternyata dia menjual yang namanya asuransi. Ya, dia jual asuransi. Dia jual asuransi buat si anak ini, ya, asuransi pendidikan sejak dini itu sudah diberikan ya untuk tabungan dan lain-lain ya.
ternyata dia agen asuransi juga, begitu ya. Jadi bayangkan bahwa seorang agen asuransi dia bisa jemput bola ke belakang saat ibunya masih hamil. Dia bisa sudah jualan dulu pakaian hamil, kemudian dia jual lagi perlengkapan bayi, ya, kemudian dia jual lagi asuransi. Jadi bayangkan kalau Anda punya sebuah database. Jadi poin saya, kalau Anda punya sebuah database, Anda bisa dari satu orang kontak, Anda bisa sentuh dan Anda bisa jual ke dia berkali-kali. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Database itu ada simpelnya aja deh, itu menggunakan WhatsApp. Hari ini orang banyak menggunakan WhatsApp, itu yang dipakai di Indonesia yang sangat banyak. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan email, dan yang paling advance itu menggunakan namanya Facebook Pixel. Nanti saya akan jelaskan, saya akan kenalkan. Oke. Untuk menggunakan WhatsApp, Anda bisa gunakan namanya WhatsApp Business. Ya, WhatsApp Business. Beberapa berbeda dari WhatsApp pribadi, ya. Gunakan WhatsApp Business ini juga free, karena Anda bisa manfaatkan profil bisnis, Anda bisa lakukan balasan otomatis, ya, ada labeling untuk tahu nih customer di level mana, ya, dan shortcut pesan, ya, bisa. Kalau Anda punya CS, mereka bisa membalas dengan sangat cepat, ya, garis miring A, di enter itu langsung keluar skripnya panjang dan lain-lain, ya. Itu Anda bisa cari tahu sendiri nanti. Email marketing, ya, ini juga sangat bermanfaat kalau Anda tahu menggunakannya, ya. Jadi kuncinya konten Anda, email Anda harus informatif dan tidak spammy, ya, tidak spammy. Jangan gunakan beberapa kata yang cenderung spammy, ya. Oh, beli sekarang dan lain-lain, itu cenderung spammy, ya. Gunakan email marketing, ada banyak tool di luar sana, ya. Mailchimp, kirim email kalau di Indonesia, target, macam-macam, ya. Mailchimp ini free untuk 2000 pelanggan, 2000 kontak di database Anda. Ya, setelah itu baru bayar, ya. Itu bisa dipakai kalau Anda baru mulai. Oke, Facebook Pixel ini yang menarik, ya, dan ini yang paling apa ya, untuk secara digital marketing sebenarnya paling canggih gitu, ya, paling fleksibel, ya. Ini adalah sebuah tracking tool yang disediakan oleh Facebook Pixel, ya, di mana Anda akan punya database, tapi Anda nggak punya namanya mereka. Facebook tidak memberikan kepada Anda nama-namanya, nomor teleponnya, nggak punya Anda, ya. Beda memang kalau Anda mengelola WhatsApp tadi, Anda punya kontaknya secara detail. Tapi kalau Facebook Pixel memang Anda tidak punya nama dan lain-lain, tapi data tersebut disimpan oleh Facebook, ya, data tersebut disimpan oleh Facebook, tapi data-data tersebut Anda bisa gunakan sewaktu-waktu dan Anda bisa scale. Maksudnya apa? Saya langsung tunjukkan, ya. Jadi contoh begini, ini dulu pemanfaatannya dulu. Salah satu contoh pemanfaatan dari Pixel itu adalah begini, yang namanya remarketing, ya. Mungkin Bapak Ibu Anda pernah lihat sebuah produk di marketplace, ya, di Tokopedia, di mana, di Blibli dan lain-lain. Anda lihat sepatu deh misalnya, ya. Setelah Anda lihat sepatu itu Anda nggak beli, ya. Nanti deh, gitu, Anda nggak beli. Yang terjadi kemudian adalah pada saat Anda buka Facebook, Anda atau bahkan browsing di beberapa halaman website dan lain-lain, itu iklan sepatu itu akan muncul terus. Pernah mengalami seperti itu? Ya, iklan sepatu yang Anda pernah lihat itu muncul terus, sepatu tersebut, gitu, ya. Ya, ada orang yang nggak ngerti, waduh, apa komputer saya kena virus, ya? No, bukan, nggak. Itu namanya remarketing atau retargeting, ya. Di mana kita sebagai penjual atau pebisnis, kita juga bisa lakukan hal yang sama, ya. Saat orang melihat produk kita, masuk ke website kita bisa kembali ingatkan terus, kita sentuh mereka lagi dengan secara otomatis itu Bapak Ibu. Mereka akan melihat kembali iklan-iklan kita mengenai produk tersebut, ya. Karena hasil survei mengatakan juga orang tuh cenderung tidak langsung beli, ya. Terutama kalau produk yang harganya lebih mahal, bisa dibutuhkan misalnya 5-6 kali bahkan lebih, ya, untuk mereka melihat produk yang sama, iklan yang sama, sampai akhirnya mereka betul-betul bergerak untuk membeli, ya. Jadi remarketing sangat powerful. Penggunaan kedua adalah yang namanya ini, lookalike audience. Ini powerful sekali Bapak Ibu. Jadi contoh begini, kalau Anda punya, tadi saya sarankan Anda menyimpan database customer Anda, ya.
Bayangkan begini, Anda punya 100 orang deh, 100 orang customer ya. Anda sudah punya database mereka, email, nomor telepon ya dari 100 orang customer. Dari 100 orang ini, Anda bisa upload ke Facebook. Anda upload ke Facebook, kemudian Facebook akan mencocokkan ya data 100 orang ini mereka akan cocokkan, dan kemudian dari data-data yang ditemukan profil mereka di Facebook, jadi mereka punya akun Facebook gitu ya, 100 orang ini punya akun Facebook. Dari 100 orang ini, Facebook akan mencoba mencari kesamaannya. Ya, Facebook akan mencoba mencari kesamaan dari customer Anda. Dan Facebook akan kemudian memberikan kepada Anda bisa ribuan, bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang-orang yang lain yang punya kesamaan dengan customer Anda. Ya, nangkep nggak? Jadi powerful-nya nangkep nggak? Jadi bayangkan kalau Anda cuma punya 100 orang customer, ya. Tapi dari 100 orang customer, Anda bisa menemukan puluhan ribu di luar sana yang belum jadi customer Anda, tapi mereka punya kemiripan dengan profil customer Anda. Ya, tentunya dengan itu tingkat kemungkinan atau tingkat konversi ya, kita sebutnya conversion rate ya, tingkat konversinya secara sales itu akan jauh-jauh lebih meningkat dibanding Anda lakukan promosi secara tradisional ya, Anda bagi brosur, Anda what's the point gitu ya, what's the point? Kalau Anda bisa kenalkan produk Anda kepada orang-orang yang mirip dengan customer Anda. Ya, jadi itu powerful-nya Facebook Pixel. Oke, saya akan teruskan. Jadi banyak orang kemudian juga bertanya, sales channel itu kalau kita bicara sales channel, saya apakah butuh website? Ya, saya butuh nggak sih website untuk berjualan dan lain-lain? Jawabannya sih tergantung, ya. Jawabannya tergantung. Tergantung skala usaha Anda, ya sampai di mana, ya. Apakah Anda baru merintis atau Anda sudah artinya sudah punya brand sendiri di level tertentu, tergantung, ya. Kemudian apakah juga Anda jenis industri Anda itu juga berpengaruh. Kalau industri Anda B2B, bisnis dan jasa, ya jasa, industri Anda jasa dan bisnis to bisnis, saya berani berkata Anda wajib punya website. Ya, B2B bisnis, B2B jasa, Anda wajib punya website. Kenapa? Karena B2B dan jasa itu kuncinya adalah trust, kepercayaan user. Ya, nah kalau Anda punya website sendiri, Anda bisa atau trust level Anda tentunya sangat meningkat ya dibandingkan orang yang hanya sekedar, bayangkan Anda jual jasa lewat marketplace atau lewat itu nggak bonafit sekali gitu ya. B2B Anda jualannya ke reseller, Anda nggak punya website gitu, Anda jualannya lewat apa? Lewat sosial media, lewat WA. Tentunya level trust Anda, brand Anda juga akan nggak bisa besar ya. Nah, Anda butuh website di situ. Plus tadi dengan Anda punya website, Anda bisa tanamkan Facebook Pixel tadi. Yang barusan saya bahas, Facebook Pixel tadi untuk melakukan retargeting, melakukan lookalike audience tadi, dari 100 customer jadi 10.000 customer, itu hanya bisa Anda lakukan kalau Anda punya website. Anda bisa tanamkan di web Anda. Ya. Oke, saya akan langsung mengenai marketing, ya, marketing transformation. Sorry, sebelumnya saya nanya nih, saya panjang lebar begini, ini layar yang tampil di Bapak Ibu full screen kan ya? Full screen untuk full screen atau note saya terlihat juga nih, sorry. Full screen ya, saya full screen. Supaya saya bisa pointingnya lebih jelas. Full screen ya, saya full screen. Kelihatan next slide-nya juga, terus ada notes-nya juga sih. Jadi nggak full screen. Oke. Dari tadi ternyata ini ya. Sorry, saya saya new share. Next slide-nya juga terlihat ya, ininya ya. Sorry, saya harus stop share dulu sebentar. Tapi sudah jelas juga sih, Kak, kayak gitu. Oke, di sini hold on. Saya Oke, kalau ini full screen nggak ya? full screen. Full screen ya? Oke. Harusnya tadi saya nampilkan yang ini. Oke. Saya lanjut ya. Sorry for that. Jadi saya lanjut.
poin keempat tadi ya, setelah kita bicara market Anda transformasi, kemudian branding Anda transformasi, sales channel Anda transformasi, keempat adalah marketingnya, cara Anda untuk marketing, cara Anda memasarkan perusahaan Anda atau produk Anda juga harus bertransformasi ya. Nah, ini gini Bapak Ibu, jadi cara lama itu kan cenderung yang namanya outbound marketing di sini ya, outbound marketing itu cara yang tradisional yang banyak digunakan orang selama ini. Ini kalau yang warna biru ini, tokoh warna biru ini adalah customer Anda ya. Jadi kalau cara yang lama mungkin selama ini banyak dari kita mencoba untuk push produk kita ya. Kita mencoba untuk push memasarkan produk kita menjual produk kita ke customer kita ya. Itu cara lama. Tapi kita harus bertransformasi. Karena di digital marketing, cara efektifnya bukan itu, tapi cara efektifnya adalah pull, ya. Bagaimana kita tampil dan menarik interest dari customer kita, dari user kita, ya. Itu cara kita dalam mindset kita dalam menggunakan digital marketing, ya, inbound. Jadi pulling interest itu yang lebih efektif, ya. Karena kita juga tahu berapa banyak kita hari ini, misalnya ya. Pernah nggak ada masih ditelepon oleh bank atau ditelepon oleh agen asuransi gitu ya, cold calling, mereka mencoba untuk nelpon Anda, nawarin produk ya, annoying sekali gitu ya, dan hari ini orang lebih kritis ya. Kenapa? Karena hari ini orang cenderung terbiasa untuk punya pilihan sendiri ya, orang powernya tuh di tangan user Anda, betul nggak? Kita gini, kalau Anda mungkin yang usianya udah mungkin seperti saya atau bahkan di atas saya ya, dulu waktu saya masih kecil itu kalau nonton TV channel cuma 1 atau 2 ya, channel TV itu cuma itu doang gitu loh ya, kita nggak punya opsi ya, mau nggak mau kita cuma nonton TVRI gitu, terus dulu mulai muncul RCTI gitu ya, hanya itu aja pilihannya ya. Tapi hari ini kita tahu bahwa bahkan udah orang nggak nonton TV lagi, mungkin orang nonton YouTube gitu kan, orang nonton Netflix, pilihan di tangan kita. Ya, jadi behavior tersebut, behavior user itu sudah terbiasa untuk power di tangan saya, ya, opsi itu di tangan saya, bukan kita sudah terbiasa punya opsi begitu. Jadi kalau kita disudutkan pada satu produk tertentu, kita cenderung nggak akan suka, ya, betul, ya, pasti seperti itu yang terjadi saat ini. Ya, berbeda dengan dulu ya, waktu zaman baby boomer atau milenial awal itu kita masih welcome terhadap push produk seperti ini ya. Nah, ini contoh yang lain. Tadi yang saya sampaikan, cara branding yang lama, cara marketing yang lama ya. Bayangkan aja bagaimana cara kita mengukur resultnya ya. Berapa orang yang melihat billboard kita, berapa orang yang take action dari itu, nggak bisa gitu ya. Nah, itu kita harus bertransformasi tentunya ya, dengan cara yang lebih baik, jauh lebih baik, yaitu dengan digital marketing ya. Karena di digital marketing secara targeting itu kita bisa lakukan dengan sangat spesifik ya, secara waktunya, lokasinya, device-nya, usernya siapa, interest mereka siapa, itu kita bisa target dengan sangat spesifik ya, sangat targeted. Nah, kalau kita bicara marketing tadi ya, kalau kita sekarang kita bicara yang ke arah iklan ya, atau beriklan, kita mulai bicara ke arah berinvestasi secara iklan ya. Nah, orang kadang-kadang masih gini, juga nih ya, berinvestasi secara iklan, aduh harus ada keluar uang. Nah, saya mau coba jelaskan begini, di dalam digital marketing, seorang guru internet marketing yang sangat terkenal, Russell Brunson ya, kalau Anda pernah dengar namanya Russell Brunson, itu berkata di US ya, jadi dia berkata begini, pemenang dari bisnis pada akhirnya nanti ya, pemenang dari sebuah bisnis adalah mereka yang bisa spending terbanyak. Mereka yang bisa spending uang terbanyak untuk beriklan itu adalah pemenangnya. Wah, mungkin kalau kita dengar gini ngeri juga ya. Spending uang terbanyak, apa maksudnya? Nah, saya akan jelaskan begini. Coba Anda bayangkan, kalau Anda start dengan 100.000, katakan ya, 100.000 rupiah misalnya. Dari 100.000 rupiah di digital marketing, kita bisa ukur semuanya.
ya mulai dari visitornya berapa gitu kan, interestnya berapa, lead-nya berapa, sampai terjadi penjualan berapa, itu kita kalau kita setting dengan benar, kita bisa ukur semuanya. Nah, sehingga kita bisa ukur dari 100.000 ini menghasilkan berapa. Ya, dari 100.000 ini pada akhirnya menghasilkan sales berapa. Ya, sehingga ROI-nya, orang bilang ya, return on investment-nya berapa, itu kita bisa ukur. Ya, beda sekali dengan yang tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, kalau orang beriklan billboard misalnya, gimana ngukurnya? Ya, pada saat Anda nggak bisa ngukur, ya Anda nggak bisa scaling. Anda nggak bisa lipat gandakan, gitu loh. Ya, karena Anda tuh hanya spending, ya Anda hanya keluar iklan, kemudian Anda berdoa, ya semoga menghasilkan begitu. Tapi di digital marketing, kita nggak harus begitu, ya berdoanya bagus, tapi kita bisa ukur effort dari marketing kita, ya. Bayangkan kalau Anda keluar X, Anda dapatkan 2X, 3X. Pertanyaannya, what would you do next? Kalau Anda keluar X, Anda mendapatkan 3X hasilnya, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya akan lipat gandakan. Ya, kalau saya tahu bahwa X itu menghasilkan 2X, 3X, 10X, ya berapapun yang saya punya, saya akan masukin. Ibaratnya kan begitu. Ya, selama kita bisa ukur. Ya, and that's the point of digital marketing. Karena kita bisa ukur effort marketing kita. Ya. Nah, Ibu, jadi tadi saya ada 4 poin, ini poin kelima ya, business model transformation. Ya, setelah marketnya berubah, brandnya berubah, brandingnya berubah, sales channelnya berubah, proses marketingnya berubah. Kelima adalah bisnis modelnya juga Anda perlu pertimbangkan. Di sini saya nggak bisa terlalu banyak, terlalu dalam karena bisnis Anda ada yang ngerti ya. Tapi paling tidak ini memberikan sebuah masukan. Ya. Ada 4 perusahaan terkenal. Ya, yang Anda tampil di layar ini ada 4 perusahaan terkenal, Uber, Alibaba, Airbnb, Facebook. Ya, apa kesamaan mereka? Ya, apa kesamaan dari 4 perusahaan ini? Singkat saja saya jelaskan ya. Selain tentunya ini perusahaan nomor 1 di bidangnya, yes, ini perusahaan terbesar di bidangnya, tapi juga online, yes, betul. Tapi selain itu juga kesamanya begini, Bapak Ibu ya. Jadi Uber, katakan Uber adalah perusahaan transportasi terbesar di dunia, tapi mereka tidak punya armada sendiri. That's the point. Mereka tidak punya armada sendiri. Ya. Airbnb, hari ini terpukul sekali saya tahu, tapi mereka masih Airbnb adalah perusahaan akomodasi perhotelan terbesar di dunia. The biggest accommodation chain in the world, itu Airbnb. Dan mereka tidak punya aset gedung atau mereka tidak punya hotel sendiri. That's Airbnb. Ya, Alibaba, same thing. Alibaba adalah perusahaan retail atau penjualan ya terbesar di dunia. Tapi mereka tidak punya produk sendiri. Ya, keempat, Facebook. Mereka adalah perusahaan media terbesar di dunia. Tapi mereka nggak punya konten sendiri. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Ya, jadi bahwa untuk menjadi besar, Bapak Ibu, bahkan yang terbesar, nggak hanya besar, tapi menjadi yang terbesar, Anda tidak harus katakan punya Anda tidak harus A sampai Z Anda kuasai sendiri semua. Ya, justru di era sekarang ini adalah eranya kolaborasi. Ya, ini adalah eranya untuk berkolaborasi. Ya, di mana apalagi dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, ya Bapak Ibu. Jadi contoh begini, banyak orang di kondisi seperti sekarang ini, saya punya teman, ya punya pabrik besar sekali, pegawainya ribuan. Hari ini dia pusing 7 keliling, ya dengan ribuan karyawannya yang harus di rumah dengan beban gaji yang begitu besar, dia harus rumahkan sebagian, bahkan terpaksa harus di PHK sebagian harus di PHK. Itu membuat efek trauma yang begitu besar. Pada saat nanti new normal sudah terjadi, orang sudah kembali ke beraktivitas new normal. Pertanyaan saya,
kalau Anda jadi rekan saya ini tadi, kira-kira apakah Anda akan langsung mulai rekrut orang lagi? Apakah Anda langsung mulai berani rekrut orang lagi? Saya yakin tidak. Ya, seperti teman saya ini, dia trauma. Ya, ada sebuah trauma untuk kemudian dia mulai rekrut orang lagi. Yang akan dilakukan adalah dia akan mencoba untuk berkolaborasi. Ya, jadi beberapa divisi yang memang bisa di-outsource oleh dia akan outsource. Ya, dan itu adalah langkah yang tepat. Ya, itu adalah langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko di tengah situasi yang unknown seperti sekarang ini, ya, yang tidak diketahui sekarang ini. Kalau Anda bisa outsource-kan itu akan jadi jauh lebih baik, ya, dibanding Anda mencoba untuk lakukan segala sesuatunya sendirian. Fokuslah pada core bisnis Anda, fokuslah pada core produk Anda, ya, perkuatlah di situ, dan beberapa bidang yang lain Anda bisa outsource-kan, ya. Karena hari ini sangat banyak kemudian muncul juga bisnis-bisnis yang spesifik menghandle poin-poin tertentu, ya, ada yang kita tahu ada misalnya konsultan HR gitu ya, HR, dia fokus di HR, dia fokus di bidang finance dan lain-lain. Itu kita bisa lakukan itu semua, ya, termasuk marketing, Bapak Ibu, ya, termasuk marketing. Dan saya perkenalkan perusahaan saya, ya, in case ini memang menjadi sebuah kebutuhan Anda. Perusahaan saya namanya Heroes of Media. Kita adalah Google partner pertama di Jawa Tengah, ya, Google partner pertama di Jawa Tengah. Produk kita nggak hanya Google sebetulnya, tapi ininya digital marketing, ya, tapi kita diakuin oleh Google sehingga kita bisa menjadi Google partner pertama di Jawa Tengah. Ya, goal kita adalah membawa bisnis yang tidak tahu bagaimana harus bertransformasi online, digital transformation, menjadi mereka bisa kita bantu secara digital transformation, ya, perkenalan bisnis saya. Jadi klien kita juga mulai dari UKM sampai level corporate, ya, kita sudah handle. Jadi tidak harus yang corporate, tapi bahkan UKM pun kita juga banyak membantu, ya. Nah, ini penjelasan saya hari ini, Bapak Ibu. Saya berharap Anda mendapatkan sesuatu, ya. Jadi 5 poin yang harus bertransformasi, karena ini bukan lagi menjadi sebuah nice to have, atau bukan lagi hanya persaingan usaha, tapi ini bicara survival, Bapak Ibu. Ini bicara apakah kita masih bisa survive bisnis kita, mau nggak mau hari ini kita harus transform ke digital, mau nggak mau, ya. Transform ke digital itu bukan sesuatu yang harus besar-besaran gimana, tapi bisa starting dari digital marketing itu tadi, ya. Nah, untuk membantu Anda how to start-nya supaya ngerti bagaimana Anda start-nya, karena tiap bisnis kan berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Tiap bisnis Anda beda-beda. Bisnis jasa tentunya caranya transform secara digital akan beda sekali dengan bisnis manufaktur misalnya, ya, pasti beda sekali. Nah, untuk itu caranya mau nggak mau memang harus dikenali satu persatu bisnisnya, ya. Nah, kita untuk mempermudah kita sediakan yang namanya digital transformation assessment. Ya, kita mengakses, kita mengenali bisnis Anda. Poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan di awal itu kita akan lakukan di assessment ini. Sebentar, sorry. Poin-poin yang tadi saya sudah kenalkan ke Anda, hopefully itu bisa membuka mindset Anda, ya, sehingga Anda tahu kenapa Anda harus start transformasi, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, ya, apakah Anda yang sudah punya bisnis, Anda tahu bahwa memang ini menjadi sebuah kebutuhan? Pertanyaannya begitu, ya. Saya harap ya Anda berkata iya, ya. Nah, kalau memang itu sebagai sebuah kebutuhan, starting point-nya dari mana, gitu, ya. Seringkali banyak orang bingung. Ya, starting point-nya dari sini, ya, dari sebuah assessment ini. Ya, kita akan kenali, kita sebagai konsultan, ya, ibaratnya seperti dokter lah, ya. Kalau dokter kan juga konsultan, dia mengenali penyakitnya, ya, itu pun yang kita lakukan. Kita akan membedah bisnis Anda, mengenali sehingga kita tahu kebutuhannya di mana, ya. Dari marketnya, brandingnya, sales channel-nya, marketingnya, kita akan bedah itu semua, ya. Dan pada akhirnya kita buat sebuah rekomendasi. Ya, service ini, jasa untuk assessment ini, tentunya biayanya, ya. Biayanya adalah 2,5 juta, ya, 2,5 juta rupiah untuk kita melakukan assessment ini, ya. Nah, cuma memang saya selalu biasa online, apalagi sebuah komunitas, kita memberikan
benefit sih, kita memberikan keringanan ya, apalagi kalau memang untuk targetnya UKM, sehingga harga khusus 1 juta rupiah ya, hingga dengan 1,5 juta rupiah, harga asesmen ini 1 juta rupiah. Dan sebetulnya Anda tuh sebetulnya nggak keluar 1 rupiah pun, bisa dibilang begitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya ini cashback 100%. Bapak Ibu, apa maksudnya? Maksudnya begini, hasil dari assessment ini kan akan menjadi sebuah rekomendasi. Ya, apa yang Anda harus lakukan? Kita akan punya report lengkap tuh. Ya, kita punya report lengkap hasil dari pembedahan bisnis Anda ini. Ya, nah, hasil yang keluar menjadi sebuah rekomendasi yang harus dilakukan. Ya, nah, apa yang Anda bayarkan? Bukan 2,5, sorry, 1 juta tadi. Ya, itu sebetulnya adalah DP Anda sendiri ya, atau itu adalah kredit Anda sendiri yang Anda bisa gunakan untuk melakukan transformasi ini nantinya ya, marketing apa atau apa itu Anda akan bisa gunakan itu. Ya, jadi sebetulnya assessment ini bisa dibilang gratis sebetulnya ya, bisa dibilang ini adalah Anda nggak keluar 1 rupiah pun, karena ini sebagai kredit untuk Anda gunakan di transformation action-nya nanti, di dalam action-nya nanti ya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya orang mau bangun rumah ya, ini adalah blueprint-nya gitu ya. Karena kalau Anda mau bangun rumah kan Anda butuh arsitek gitu kan ya, kira-kira ya, apa yang harus dibangun itu seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, assessment ini adalah arsiteknya ya. Kalau Anda bangun rumah, arsitek Anda harus bayar gitu kan. Kemudian Anda tukang bangunnya nanti ya bayar lagi. Tapi kalau ini arsiteknya sebetulnya Anda apa yang Anda bayarkan saat ini sebetulnya untuk keperluan Anda bangunnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya harap apa yang saya tawarkan di sini bisa Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini memang benar-benar hanya untuk acara khusus komunitas seperti ini, dan ini hanya berlaku untuk hari ini, karena setelah ini ya kembali ke 2,5 juta, dan itu pun bukan cashback ya, itu adalah biaya arsitek kami tadi itu ya, untuk membedah kebutuhan bisnis Anda ya. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebelum kita ke sesi Q&A, habis ini kan kita akan, silakan Anda Bapak Ibu ada pertanyaan apapun Anda bisa nanya. Tapi sebelum kita ke sesi Q&A, saya mohon supaya bisa mengisikan form feedback yang ada di situ, supaya kita juga bisa ngerti feedback dari Anda. Ya, ada waktu 5 menit ya. Bos boleh ya, kemarin saya juga sudah minta izin ke Bapak Budiman dan Bu Jian juga untuk ada sesi pengisian feedback ini. Jadi mungkin bisa break 5 menit ya, break 5 menit untuk mengisikan. Jadi form feedback-nya ada di bit.ly/hsmdta ya. Anda buka browser bit.ly/hsmdta, Anda silakan isikan di form feedback itu ya, supaya kami bisa dapat feedback dari Anda ya. Boleh kita 5 menit break untuk acara ini ya. Saya akan, supaya kita sambil nunggu nggak sepi, saya akan putarkan klip gitu ya. Saya akan putarkan klip. Silakan Bapak Ibu, Anda mengisikan form ini 5 menit. Oke, baik. Kita kembali. Sesi tanya jawab. Ya, kita kembali untuk sesi tanya jawab. Ya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan. Iya, ini ada di room chat. Oke, kita start dari yang mana dulu nih? Oke, yang mana dulu? Mungkin bisa. Bisa ini mungkin dari Kak Francis Oi untuk registrasi digital marketing, asesmen bisa kontak kemana? Apakah ada tips sales strategi menggunakan WhatsApp? Terima kasih Pak. Oke, untuk register di TA ini, Digital Transformation Assessment ini, Anda nanti, tadi kan ya sudah mengisikan form ya, kalau memang Anda tertarik, nanti kita akan hubungin ya, tim kami akan hubungin Anda, ya nanti bisa kita follow up dari situ. Ya, atau ya silakan untuk chat saya juga silakan, atau nanti saya kasih nomor WA saya gitu. Kalau Anda tertarik, Anda bisa hubungin ke situ. Kemudian kedua, atau ini saya langsung kasih nomor saya, saya berikan nomor WA saya.
Jadi Anda bisa hubungi ke nomor tersebut. Ya, poin kedua tadi mengenai tips sales menggunakan WhatsApp. Oke, tadi Pak, saya sambil share screen lagi dikit ya yang mengenai bagian WhatsApp tadi. Sebentar, saya ke halaman yang WhatsApp tadi. Ya, ini screen saya terlihat ya. Jadi saya jelaskan dengan cepat. Saya sambil lalu ya karena waktu tadi. Jadi untuk WhatsApp, saya sarankan pakai WhatsApp Business. Itu satu ya, WhatsApp Business karena memang banyak manfaatnya. Anda bisa gunakan WhatsApp Business ini bisa nampilkan profil gitu, bisa auto respon ya, auto respon itu penting karena user Anda kontak atau customer Anda kontak itu seringkali itu masalah hitungan detik aja gitu loh. Kalau dirasa dia ngontak, orang tuh ekspektasinya kalau dia nanya langsung dijawab. Itu yang saya lihat ya, customer kita pun seperti itu. Kalau orang nanya, maunya dia langsung dijawab. Kalau dia tunggu sekian detik, bahkan hanya hitungan detik kadang-kadang ya 30 detik itu nggak ada balasan, nggak ada apa, orang cenderung nggak sabar ya. Apalagi kalau produk kita ini ada alternatifnya, ada kompetitor yang lain, orang bisa dengan gampang berpindah ke kompetitor yang lain ya. Jadi saran saya memang bagaimana kita bisa respon dengan cepat, yaitu kunci itu kunci pertama, kita bisa respon dengan cepat. Nah, yang membantu adalah auto respon ini Pak. Ya kalau kita aktifkan auto respon ini, kita buat script yang bisa pas sehingga tiap orang kontak kita bisa auto respon ya, kira-kira bahwa terima kasih telah menghubungi kami gitu kan. Ada yang bisa dibantu, nama saya siapa, itu bisa perkenalan di awal, itu bisa auto respon ya, itu akan membantu sekali ya. Ada sebetulnya tool-tool di luar sana yang juga bisa lebih canggih lagi, misalnya chatbot ya, ada chatbot yang di-develop memanfaatkan WhatsApp API ya, itu lebih canggih lagi tuh. Tapi kalau chatbot yang menggunakan WhatsApp API resmi dari Facebook ya, itu cenderung mahal sih, itu mahal. Ya, itu relatif mahal karena memang dari Facebook sendiri mengenakan biaya cukup mahal untuk penggunaan WhatsApp API mereka. Ya, itu ada beberapa lah, kata.ai ada beberapa ini, tapi itu lumayan mahal. Ada orang yang mendevelop tidak official, unofficial ya, tapi lebih nggak stabil itu. Ya bisa nge-lag dan lain-lain itu. Chatbot, Anda bisa gunakan chatbot ya, coba nanti cari aja chatbot WA, itu bisa membantu juga kalau itu digunakan dengan baik ya. Tapi kalau secara manual, kuncinya di respon time, saya lihat. Kuncinya di respon time. Kedua, Anda sebagai pebisnis membantu CS Anda untuk menyiapkan skrip. Ya, skrip-skrip jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan ya, sehingga jawaban-jawaban dari para sales kita ini, CS kita ini konsisten. Ya nggak satu orang CS ini cara jawabnya beda dengan yang lain, itu akan nggak profesional ya dengan skrip. Seperti itu mungkin saya semoga menjawab. Terima kasih Kak Heru. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini titipan dari teman saya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, salah satu efek dari COVID-19 ini munculnya culture kerja remote, sistem kerja seperti apakah yang cocok untuk diterapkan agar kinerja tim tetap produktif? Contohnya deadline yang tepat waktu. Ini penting banget nih. Ya, very good question. Dua ya, tapi kita bahas satu dulu ya. Kita sekarang semua lagi kerja remote nih. Ya, kita semua sekarang lagi kerja remote. Memang kita ngadapin hal yang sama. Kuncinya memang di produktivitas saat remote. Itu memang penting ya. Bagaimana memastikan bahwa semua tim tetap produktif saat remote. Ya, saya mencoba beberapa cara yang berbeda. Kita gini, artinya no expert ini ya, di kondisi seperti ini no expert. Tidak ada orang yang pernah mengalami COVID sebelumnya. Ya, jadi kita semua saling belajar. Ya, tapi dari pengalaman saya pribadi gini, saya merasa yang paling penting itu adalah penentuan KPI. Ya, kita sebagai pengusaha itu yang paling penting adalah penentuan KPI. Maksudnya bahwa gini, setiap divisi kita harus punya goal yang jelas. Divisi ini itu
apa sih KPI-nya, ya goal-nya dia apa? Dia harus menyelesaikan apa dalam waktu berapa lama? Itu harus spesifik. What, when, who, itu harus terjawab dengan jelas. Jadi apa yang dia lakukan, siapa yang melakukan, kapan harus selesai, gitu kan? Dengan cara bagaimana, how-nya, ya itu harus spesifik, harus jelas. Ya sehingga kalau KPI-nya jelas, kita bisa agak fleksibel, kita bisa fleksibel dengan prosesnya. Jadi prosesnya bisa agak fleksibel selama KPI-nya terpenuhi. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Jadi di tim saya gini, karena kebetulan kita juga sangat dekat dengan Google ya, kita kenal dengan Google. Google itu culture-nya sangat menarik. Ya, Google itu culture-nya mereka itu sangat KPI sekali ya, sangat berfokus pada KPI tadi. Jadi caranya orang bekerja itu terserah, tanda petik ya, terserah. Kamu bekerja ya ibaratnya seperti kalau di motivasi itu mau bekerja di pinggir pantai sambil minum koktail sambil apa itu terserah ya, mau bekerja dimanapun ya, mau tidur mau apa terserah. Bahkan kantor mereka itu buka 24 jam. Ya, bahkan punya di kantor mereka Google di Singapura itu mereka ada apa ya namanya mereka sebut ya, tempat beristirahat. Betul-betul disediakan kamar-kamar untuk orang tidur di kantor. Orang bisa tidur di kantor, disediakan kamar, bayangkan. Disediakan game, ruangan untuk mereka main game. Ya, main video game, mereka main pingpong, main apa itu disediakan. Ya. Kenapa? Karena buat mereka we don't care about how. Mereka tidak peduli dengan gimana caramu kerjanya, as long as KPI-mu tercapai. Selama KPI-mu tercapai, kita nggak peduli ya. Jadi kamu mau kerja kapanpun, jam berapapun, mau cara apa itu terserah, asal KPI-mu tercapai. Nah, orang seringkali menempatkan Google ini wah tempat paling ideal untuk bekerja. Padahal ini yang orang nggak melihat. Kalau kita melihat sisi yang lain, banyak orang juga yang bahkan di sana di Google itu mereka kerja sampai jam 4 pagi. Ya karena apa? Karena mereka kejar deadline. Jadi mereka no excuse tanda petik ya dengan KPI itu tadi. Karena kamu nggak manage waktumu dengan baik, ya. Kemudian pada last minute dia harus kejar deadline ya, sama lah seperti kalau mahasiswa gitu kan, ada deadline untuk project ada apa itu mereka kejar tayang gitu kadang-kadang gitu kan. Ya kalau kita nggak manage waktu kita dengan baik, kita harus kejar tayang seperti itu. Mereka kerja sampai pagi, nggak tidur sama sekali dan lain-lain seperti itu ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan di kondisi seperti ini. Kalau kita set KPI itu dengan tepat, how-nya itu bisa agak fleksibel ya. How-nya bisa agak fleksibel. Kira-kira itu mungkin menjawab. Oke, terima kasih Kak Heru. Mungkin yang selanjutnya ini buat teman-teman yang punya all shop, terus mungkin udah lama banget nggak dirawat ya. Seringkali followers kita sudah banyak, tapi kita tidak dapat mengkonversi followers menjadi pembeli. Apakah ini erat kaitannya karena kita tidak mampu mengurus atau merawat followers? Jika iya, bagaimana teknik yang tepat untuk mengurus atau merawat followers? Thank you. Oke, nah ini tadi, sama tadi screen yang saya jelaskan aja deh, nggak usah pakai screen. Tadi, kalau kita menggunakan WhatsApp bisnis, pertama kalau kita menggunakan WhatsApp bisnis, kita bisa labeling, sehingga kita bisa, setiap customer itu kita bisa berikan label, oh yang ini belum di follow up, yang ini sudah di follow up tapi belum beli, yang ini sudah beli, kita bisa kategorikan mereka, ya atau tanggalnya, kita bisa kasih label berdasarkan tanggalnya, ini tanggal sekian dia terakhir di follow up, ini tanggal sekian, itu kita bisa lakukan itu cara paling sederhananya lah, dengan menggunakan WhatsApp bisnis, cara paling sederhananya itu. Lebih canggih bagaimana? Lebih canggih kita bisa pakai yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Ya, itu ada software-nya, ada tool-nya. Tapi kalau tergantung jenis usaha Anda lah. Kalau Anda belum butuh itu, mungkin online shop, mungkin apa ya tadi pakai yang WhatsApp bisnis tadi. Ya, itu bisa gunakan itu. Plus Facebook Pixel, tadi yang saya ajarkan tadi, Facebook Pixel. Dengan menggunakan Facebook Pixel, customer yang masuk tadi itu kita bisa
sentuh mereka lagi, kita bisa tawarkan ke mereka lagi secara otomatis. Iklan kita akan muncul ke mereka, sehingga nggak harus CS kita yang nguber-nguber, iklan kita yang nguber-nguber secara otomatis. Itu bisa juga seperti itu. Ya, kita bisa lakukan kombinasi dari dua-duanya. Ya, sales kita menggunakan WhatsApp, iklan kita jalan menggunakan Facebook Pixel. Kira-kira itu mungkin. Oh iya, iya. Ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi yang kelewat. Sebentar saya scroll dulu. Oh ini Itu mungkin ya. dari Rafli mau Ya. nanya, Kak, saya sudah ada bisnis namun karena terbatas sekolah selama ini market saya cuma di kawan-kawan sekolah aja. Nah, gimana tips Kak Hero supaya bisa menjangkau konsumen lebih luas lagi tanpa takut akan resikonya karena saya masih duduk di bangku SMA. Oke. Ya, semua usaha itu starting dari level 0 ya, starting dari paling bawah ya. Jadi buat Rafli, kamu di bangku SMA sudah mulai mencoba bisnis ya, ini sesuatu yang bagus ya. Jadi nggak masalah. Ya ini malah satu yang bagus nih untuk kamu mulai latihan ya, mulai latihan berbisnis. Nah, bagaimana caranya menjangkau konsumen lebih luas lagi? Cara paling gampang dan katakan nggak perlu biaya, gratis, pakai sosial media. Pakai sosial media. Kembangkan sosial media itu secara profesional ya. Jadi pakai sosial media yang akun bisnis lagi sekali tadi. Kalau kamu punya akun berbeda. Kalau kamu pakai Instagram personal selama ini, bikin satu lagi untuk Instagram bisnis. Ya, bangun follower-followermu di situ. Ya, bangun follower-followermu di situ. Di awal akan berat. Tadi saya sudah tunjukkan mengenai sosial media growth. Ya, ingat ya tadi ya, growth-nya itu nggak lurus begitu, tapi curve. Jadi jangan frustasi kalau di awal-awal berat ya. Tapi kalau itu kita lakukan secara konsisten, itu nanti akan pada akhirnya kita akan menuai hasilnya ya. Jadi yang penting konsistensinya. Pakai organik itu gitu kan. Karena kan sosial media itu gini loh. Sosial media itu kan ya kayak getok tular lah gitu ya. Kayak mulut ke mulut versi online gitu kan. Satu orang punya 100 teman gitu kan, dia bisa, kalau ada satu orang yang mau mempromosikan produk kita ya karena dia happy, 100 temannya tahu kita gitu loh ya. Jadi getok tular ini akan jauh lebih besar dampaknya daripada kita hanya menjual dengan mulut kita sendiri ibaratnya ya. Dengan mulut kita sendiri kita punya keterbatasan ya, cuma punya sekian teman gitu. Tapi kalau kita servis dengan baik, kemudian teman ini bisa getok tular lagi, tentunya itu akan bola salju yang jadi besar ya. Jadi buat Rafli dan teman-teman yang lain, start small, bagus. Yang penting kita konsisten dan memang lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu nanti kuncinya untuk orang mau mereferensikan kita. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dialwi Budiman, untuk perusahaan B2B, media digital marketing apa yang cocok? Oke, good. Untuk B2B, tadi pertama saya sampaikan bahwa B2B harus punya website. Ya, B2B harus punya website karena mau nggak mau ini nanti bicara soal trust. Kedua juga bicara untuk bagaimana kita bisa lakukan tadi retargeting ke para calon reseller atau katakan calon, kalau B2B itu kan berarti customer kita juga bisnis gitu ya. Ya calon klien, calon ini kita tadi ya, kita bisa sentuh mereka berkali-kali. Kita gunakan CRM, mau nggak mau kalau B2B perlu CRM ya. Jadi kita karena bisnis itu kan seringkali nggak hanya sekali, tapi harus ada many points of contact gitu kan ya, harus kontaknya harus berkali-kali. Nah, kita bisa gunakan CRM ya, atau kita bisa semua cara lah, omni channel. Kalau saya bilang omni channel. Jadi nggak bisa kita cuma bilang kita pakai ini, nggak bisa. Kita harus omni channel. Ya, website juga, sosial media juga sebagai wadah edukasi. Kemudian iklan kita bisa tadi kita jalankan, retargeting segala itu juga jalan. CRM harus ada supaya point of contact-nya juga jelas. Kita sudah sampai di mana setiap user, setiap klien itu kita bisa punya. Jadi omni channel itu, kemudian kalau sosial media B2B itu LinkedIn
Itu yang mungkin yang agak berbeda adalah kalau di B2B itu LinkedIn biasa bisa membantu juga sosial media, karena LinkedIn itu memang spesifik ya sosial media untuk keperluan profesional gitu. Ya, itu mungkin yang saya bisa secara singkat kasih beberapa masukan, Budiman. Oke, Kak Heru, ini saya mau tanya, saya pribadi mau tanya. Jadi saya habis stalking di IG Meme Floris nih. Terus ini tuh foto-fotonya kayak cakep-cakep gitu, kayak ada yang lakukan 4 kegiatan ini untuk sambut hari Lebaran, terus 5 kegiatan saat Lebaran bisa dilakukan. Itu kan ada background fotonya yang proper banget tuh. Itu foto sendiri atau gimana sih Kak? Untuk foto seperti itu? Ya, jadi gini, pertama ya kebetulan kita kan memang saya pribadi punya 2 perusahaan tadi, jadi Meme Floris dan Heroes Digital Agency. Jadi ya memang sebetulnya sosial medianya Meme Floris yang menjalankan si Heroes Media ini gitu ya. Jadi poinnya itu. Tapi kan artinya kalau Anda misalnya tadi kembali ke poin kolaborasi ya, tidak harus kami sih katakan ya. Tapi kalau memang mau kontak silakan. Tapi intinya Anda bisa berkolaborasi dengan orang lain atau pihak lain yang juga mungkin punya resource di sosial media tersebut, itu satu. Kedua, kalau di fotonya, kalau yang ditanyakan adalah dari fotonya, foto itu ada yang namanya stock foto, ya. Jadi ada beberapa, ya masih kolaborasi juga sih artinya. Jadi Anda bisa foto sendiri atau bisa beli foto. Ya, beli foto itu artinya ada agensi yang memang kerjaan mereka memang memfoto gitu, ya. Jadi kerjaan mereka memang mengumpulkan foto-foto profesional yang dijual. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu namanya foto ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan mereka atau kita bisa beli produknya gitu kan, sehingga kita nggak perlu foto sendiri ya. Tapi tergantung lah, kita memang mau foto yang menggunakan produk kita, ya tentunya kita nggak sekedar beli, tapi kita kerjasamanya dengan juru fotonya untuk produk kita, kira-kira gitu. Oh iya. Terima kasih Kak Heru. Saya penasaran soalnya tuh foto-foto kayak bagus gitu. Ya, kita kombinasi sih. Kita kombinasi, ada yang stock foto, ada yang kita foto sendiri, ada yang ini kita kombinasi sih itu. Ya baik. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Menjawab pertanyaan Pak Budiman sedikit, pelanggan Meme Floris mayoritas B2C atau B2B? Ini Pak, jadi kebetulan ada dua-duanya. Ya, jadi pertama untuk ada kebetulan memang kita punya 2 spesifik customer ini. Pertama memang yang company ya, kebutuhan mereka company ini mereka misalnya bank atau apa ya, bank itu mereka punya nasabah di berbagai kota gitu ya. Nah itu mereka nggak mau repot, mereka pakai kami untuk ya nasabah dimanapun, karena kita kan sudah ada di kira-kira 100-an kota dan kabupaten seluruh Indonesia gitu ya. Ya, jadi mereka mau kirim ke siapapun, kemanapun, itu mudah gitu. Itu pertama untuk corporate, untuk B2B. Tapi B2C juga sangat banyak gitu ya, yang anak-anak muda terutama ya, anak-anak muda mereka pacaran gitu misalnya, atau mereka kirim ke temannya yang wisuda atau apa, itu B2C-nya seperti itu. Ya lebih ke anak-anak muda kalau B2C-nya. Tapi kalau yang B2B-nya ke corporate. Ya untuk relasinya begitu. Ya, kebetulan itu. Ya. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, masih ada waktu. Kalau memang tidak, mungkin nanti bisa juga nanya ke saya, Japri atau gimana, tadi ada nomor saya sudah saya berikan juga. In case kalau memang ada yang ketinggalan juga silahkan bisa juga silahkan gitu. Iya. Ini kita sesi foto dulu ya sebelum closing. Teman-teman bisa di open dulu untuk videonya. Oke. Saya yang arahkan ya nanti ya. Sebentar.
Loh, cuman sedikit. Oke, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Oke. Oke, mau terima kasih sekali Kak Heru atas pelajarannya pada sore hari ini. Sama-sama. Thank you for having me. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami semua. Semoga bermanfaat. Ya. Pebisnis muda, terima kasih MT sudah join di acara kami sore hari ini. Terima kasih DLP, FIP juga. Maksudnya Mas Jody mungkin cukup dari saya tutup acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada host untuk menghandle room Zoom kita pada sore hari ini. Mungkin DLP ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak Pak Heru atas sharingnya. Banyak hal baru yang saya pribadi belajar. Salah satunya yang tadi saya belajar itu adalah digital marketing itu kita tahu cara mengaksesnya itu bukan sebuah cost tapi malah sebuah investment. Ketika kita sudah bisa membuat itu sebagai sebuah investment, tinggal dikalikan, dimultiplikasi. Betul. Ya ini bagi teman-teman yang lain yang mau belajar atau butuh untuk ilmu digital marketing maupun service dari Heroes of Media, bisa nanti kontak dengan Pak Heru. Mumpung hari ini ada promo khusus cashback sudah, jadi sama aja gratis. Saya dari GCI Solo mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Heru atas sharingnya. Kita mendoakan yang terbaik untuk kedepannya, untuk Heroes of Media dan BMFIS. Semoga nanti depannya kita minta lagi untuk belajar ke Pak Heru. Siap. Ya Pak Budiman, terima kasih Pak. Ya, nanti mungkin harapannya kita bisa tetap silaturahmi, tetap hubungan. Siapa tahu nanti juga bisa hubungan bisnis juga, Pak. Ya, oke. Senang sekali, semoga bermanfaat. Ya, harapan saya apa yang saya sharingkan ini teman-teman bisa pelajari. Next step-nya bisa di follow up, bisa banyak belajar sendiri. Mungkin dari apa juga seringkali itu ada banyak informasi di sana juga. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you, Jihan. Ya. Oke, pamit. Ya. Sampai ketemu. Oke.